Yuk mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proyek desain proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Variabel Frekuensi Drive untuk Kendali Motor Induksi 3 Fasa. Di mana untuk kelompok 11 ini sendiri terdiri dari saya sendiri, Rehan Eksa Kurniawan, Arbi Alholik, dan juga Yodi Wirastiawan. Langsung saja pada draft yang pertama akan disampaikan pada Yodi. Pada Yodi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Motor induksi 3 fasa merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling banyak digunakan terutama di dunia industri. Namanya berasal dari fakta bahwa motor ini beroperasi berdasarkan prinsip induksi medan magnet sebagai akibat adanya perbedaan antara putaran rotor dengan putaran medan putar yang didasarkan oleh arus stator. Pada simulasi ini kami menggunakan motor induksi bertipe sangkar. Untuk kelebihan dari motor induksi sendiri yaitu yang pertama, memiliki konstruksi yang sederhana dan daya tahan yang baik, memiliki harga yang terjangkau dan perawatan yang cukup mudah, memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, memerlukan perawatan minimal, dan memiliki keandalan yang tinggi. Dan untuk kelemahannya itu berupa kecepatan akan menurun ketika adanya tambahan beban, efisiensi akan berkurang ketika ingin mengubah kecepatan, dan memiliki torsi awal yang lebih rendah dari motor DC, serta menghasilkan noise yang tinggi. Nah, untuk komponen-komponen yang terdapat pada motor induksi, yaitu ada stator yang merupakan bagian diam pada motor, lalu ada rotor yang merupakan bagian bergerak atau berputar pada sumbu. Lalu ada celah udara yang berfungsi untuk membuat ruang untuk flux magnet, mencegah gesekan antara stator dan rotor, dan membantu mendinginkan motor. Lalu masuk pada bagian VFD. VFD adalah singkatan dari Variable Frequency Drive atau Variable Speed Drive. Dalam bahasa Indonesia, VFD dapat diartikan sebagai pengendali frekuensi variabel atau pengendali kecepatan variabel. VFD adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik dan mengontrol frekuensi daya yang diberikan kepada motor. VFD bekerja dengan mengubah frekuensi dan tegangan yang diberikan kepada motor. Dengan mengurangi atau meningkatkan frekuensi daya yang disuplai, VFD dapat mengatur kecepatan motor tanpa perlu mengubah peralatan mekanis pada motor itu sendiri. Nah, bagian-bagian pada VFD atau komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada rectifier atau penyearah yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC dari sumber menjadi tegangan DC. Lalu ada DC bus sebagai filter yang berfungsi untuk menghilangkan ripple yang muncul setelah input disearahkan oleh rectifier. Lalu ada inverter yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Pada rangkaian variable frequency drive yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa input AC dimasukkan kepada converter dioda bridge, lalu difilter oleh DC bus, lalu akan masuk ke output inverter yang akan disearahkan menjadi AC kembali, lalu menjadi input untuk motor. Lalu masuk ke bab 3, skema proposal, itu flowchart penelitian yang dimulai dengan studi literatur dan menentukan data parameter, melakukan simulasi, dan apabila simulasi berhasil, lakukan hasil analisa dan selesai. Lalu untuk flowchart algoritma cara kerja VFD itu dengan memulainya, lalu masukkan input AC power, lalu mengarahkannya dari ke DC, lalu akan invert kembali, akan menjadi AC, lalu masukkan ke motor. Lalu motor akan beroperasi secara normal. Nah, di bawah ini merupakan skema rangkaian VFD pada rangkaian MATLAB. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Yodi. Untuk draft kedua dan ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana untuk draft 2 ini kita akan membahas terkait spesifikasi produk, di mana untuk perancangan variabel frekuensi drive ini menggunakan software dari MATLAB, di mana untuk sistem ini dirancang menggunakan sistem AC 3 fasa yang akan masuk pada rangkaian rectifier untuk di DC-kan, kemudian untuk menghilangkan ripple akan masuk pada filter kapasitor. Setelah itu akan dihasilkan kembali menggunakan rangkaian inverter yang menggunakan IGBT. Untuk tabel spesifikasinya adalah sebagai berikut, di mana untuk input dari power supply-nya itu 3 fasa dengan tegangan 380 sampai 480 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Untuk motor yang digunakan itu bertipe squirrel cage dengan daya sebesar 20 horsepower dengan di tegangan 460 volt dan 60 Hz di frekuensi kerjanya. Dan untuk jumlah kutubnya itu sebanyak 2 pasang atau 4 buah kutub.
Untuk komponen utama dari VFD ini sendiri, yang pertama menggunakan rectifier. Yang digunakan adalah dioda bridge 3 fasa yang merupakan rectifier tak terkendali, kemudian DC bus, dan juga yang menggunakan kapasitor, dan juga IGBT yang digunakan untuk inverter. Lanjut pada draft 3, di sini akan membahas terkait sistem atau skema yang akan dilakukan di mana untuk pemilihan sistem ini. Yang pertama itu ada VFD dengan kendali VF terbuka atau open loop, di mana untuk sistem ini sendiri setelah sumber AC di DC-kan, kemudian akan di AC-kan kembali menggunakan rangkaian IGBT, inverter IGBT dengan frekuensi dan tegangan yang telah disesuaikan, di mana untuk penyalaan IGBT menggunakan sinyal PWM dari microcontroller seperti STM32 ataupun Arduino. Untuk interaksi penggunanya di sini menggunakan semua parameter diatur oleh pengguna akan ditampilkan secara real time oleh LCD. Dan untuk cara kerjanya sendiri, untuk algoritma kendali VF terbuka ini, sinyal PWM dengan rasio tegangan terhadap frekuensi akan konstan. Algoritma ini menjaga rasio VF tetap konstan untuk mempertahankan torsi dan kecepatan dari motor. Lanjut, untuk modulnya sendiri terdiri dari penyara AC/DC, DC-link, inverter PWM 3 fasa, microcontroller, dan juga user interface. Untuk VFD dengan kendali VF tertutup atau closed loop ini sendiri sama dengan kendali open loop, namun perbedaannya di sini menggunakan algoritma PID yang terintegrasi dengan microcontroller untuk memproses feedback dan menghasilkan koreksi otomatis terhadap output sistem. Untuk user interface atau interaksi dengan penggunanya sendiri, di mana untuk LCD ini tidak hanya menampilkan set point yang diatur oleh pengguna, tetapi juga menampilkan kecepatan aktual, error, dan juga parameter dari PID yang sedang bekerja. Untuk cara kerjanya sendiri sama seperti open loop, namun bedanya pada closed loop ini ada feedback yang algoritma yang akan diproses oleh algoritma PID yang akan memproses sinyal error ini, kemudian yang melalui 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif untuk memperbaiki stabilitas sistem. Yang terakhir itu ada VFD berbasis SV PWM dan kendali vektor, di mana untuk arsitekturnya ini sendiri mengimplementasikan teknik SVPWM atau Space Vector Pulse Width Modulation yang jauh lebih efisien dibandingkan SPWM konvensional, dengan yang dapat meningkatkan tegangan bus hingga 15% dan juga harmonik yang dapat dikurangi secara signifikan. Untuk interaksi dengan penggunanya sendiri di sini sudah menggunakan graphical user interface dan juga human machine interface. Dan untuk algoritmanya sendiri di sini mengubah arus 3 fasa stator menjadi 2 fasa ortogonal alfa dan beta. Kemudian setelah itu diubah menjadi sistem deki, yang mana D itu merupakan flux dan Q merupakan torsi. Kemudian setelah mendapatkan nilai dari deki, nilai ini akan diinverskan kembali menjadi nilai arus dan tegangan menggunakan transformasi Park dan juga Clark yang diinverskan. Untuk modul yang digunakan di sini ada inverter SVPWM, sensor arus dan posisi, FOC, algoritma prosesor, user interface berbasis PC dan HMI, dan transformasi dan inverse transformasi. Sudah perancangannya sendiri di sini menggunakan ada yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem blok, pemilihan komponen hardware dan software, simulasi dan verifikasi algoritma, implementasi prototipe, pengujian fungsional, integrasi sistem secara keseluruhan dan evaluasi, serta penyempurnaan sistem. Untuk perancangannya hardware sendiri di sini ada penyarah AC DC menggunakan dioda bridge dan kapasitor, inverter 3 fasa menggunakan IGBT, controller menggunakan STM32 atau DSPDI, sensor menggunakan sensor arus dan tegangan, dan interface menggunakan keypad, LCD, dan SMI. Untuk software-nya sendiri menggunakan kontrol PWM, kontrol VF atau FOC, loop feedback PID, dan juga user interface untuk serial ataupun GUI. Untuk
analisis perancangannya di mana akurasi dari open loop itu rendah, closed loop itu menengah, dan FOC itu tinggi. Untuk kompleksitasnya dari open loop itu rendah sehingga lebih mudah dirancang, untuk closed loop itu menengah, dan FOC itu terbilang rumit. Untuk biaya dari open loop itu murah, untuk closed loop itu menengah, dan untuk FOC itu sangat tinggi karena kompleksitasnya. Untuk respon dari open loop ini terbilang lambat, untuk closed loop itu cukup baik, dan FOC itu sangat cepat. Untuk aplikasi open loop, baik open loop ataupun closed loop, itu B-nya digunakan pada beban-beban statis, sedangkan FOC ini umumnya digunakan pada beban yang dinamis. Untuk permodelan sistem pada Simulink ini menggunakan sumber AC, banyak arah DC. Kemudian untuk kontrol PWM menggunakan SPWM atau SPPWM, motor induksi, sistem kontrol, dan juga feedback. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh RPL. Pada RPL dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya merupakan tentang simulasi dari variabel frekuensi drive menggunakan MATLAB, di mana pada rangkaiannya seperti ini ada bagian kita fokus bagian kontrolnya, yaitu di sini akan menghasilkan sinyal sinusoidal di mana dipotong oleh sinyal gergaji, yang mana nanti akan menghasilkan sinyal SPWM atau PWM 0 dan 1, di mana waktu di sini masuk sini 0 maka akan maksud di sini 0 dinotkan di sini 1, apabila di sini 1 di sini bakalan 0. Oke. Selanjutnya berikut merupakan rangkaian PWM-nya, di mana untuk inputnya itu ada 1, nilainya konstan, T-nya untuk simulasi, serta di sini kita bakal mengatur nilai frekuensinya, di mana itu menggunakan slider. Nah, isi dari function block tadi yaitu di mana untuk inputnya tadi ada nilai konstan T dengan F, maka untuk keluarannya itu ada uref1, uref-2 dengan uref3. Untuk uref1 ini merupakan sinyal sinusoidal di mana dia memulai dari sudut 0, sedangkan untuk uref2 ini memulai dari sudut min 120 derajat, sedangkan untuk uref3 ini yaitu mulai dari 120 derajat, sehingga masing-masingnya sinyal sinusoidal 3 fasa seimbang. Nah, selanjutnya merupakan kita langsung masuk ke bagian simulasinya, di mana untuk simulasi pertama ini kita menggunakan frekuensi input sebesar 60 Hz, di mana berdasarkan perhitungannya yaitu NS sama dengan 120 kali F per P, di mana 120 kali 60 per 4, maka biasa hasilnya adalah 1800 rpm. Karena adanya slip, maka kemungkinan akan berada di 1790 rpm. Nah, dari hasil simulasi ini kita mendapatkan waktu awalnya adalah 1800, karena adanya slip dia kecepatan motor akan sedikit menurun, berada di rentang 1790-an, lalu akan sedikit naik kembali menyesuaikan. Nah, untuk simulasi kedua ini kita menggunakan frekuensi awal 60 Hz, lalu seiring berjalannya waktu kita menurunkan menjadi 40 Hz. Jika kita lihat bahwa di sini yang awalnya 1800 menjadi 1200, namun masih ada sedikit osilasi. Nah, dan percobaan selanjutnya kita menaikkan kembali dia ke 60 Hz, sehingga dari 1800 rpm dia akan turun ke 1200 rpm, 40 Hz, dan kembali lagi ke 1800 Hz. Dari simulasi sudah sesuai dengan sedikit perhitungan yang dilakukan dan sesuai dengan rumus. Hanya ada sedikit gangguan dan ketidakteraturan di awal perubahan, di mana itu karena adanya respon di mana frekuensi diubah secara tiba-tiba. Nah, mungkin untuk sedikit saran untuk perkembangannya, VFD ini dapat dilanjutkan dengan kontrol vektor maupun field-oriented control yang dapat meningkatkan akurasi dan respon sistem terhadap gangguan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi oleh RBL. Berakhirnya penyampaian materi dari RBL menandakan berakhir pula presentasi dari kami.
kami dari kelompok 11 menyatakan atau mengucapkan terima kasih pada para audiens atas waktu dan atensinya, dan juga kami meminta maaf atas kurangnya dalam penyampaian dan juga hasil. Maka kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.